Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal. Kali ini Padi akan menceritakan tentang seorang ustadz ataupun imam suatu masjid ataupun surau di Malaysia ini membuang makanan pemberian orang. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita saksikan. Imam SG Nerek, sahabat setan. Serem juga ini judulnya. Ini ya, makanan yang dibuang. Itu sepertinya satu paket kurma untuk berbuka puasa sepertinya. Tulisannya kecil-kecil susah dibaca. Nah, ini pemberian nasihat ya. Joy orange, joy apple, wala memang gadi. Baru balik. Kau pergi mana? Jimat pergi solat tarawih lah ya. Yang ayah ni tak pergi ke? Ayah dah siap dah tadi nak pergi solat. Tapi boleh sakit perut pula. Ni ayah, Jimat nak cerita. Tadi dekat masjid kecoh, ada seorang imam ni buang kurma dalam tong sampah. Buang kurma. Apa kebodoh si imam tu? Tahu ayah, bulan puasa ni setan dah kena ikat. Rupanya ada juga yang terlepas. Itulah ya, Jimat tak Setan tahulah si terlepas. lebay walakma ni nak apa sebenarnya. Orang dah bagi elok-elok, free-free je, boleh buang dalam tong sampah. Kalau makanan tu tak elok ke, basi ke, Jimat tak kisahlah sangat. Ini molek lagi, dibuang ya. Sebab tu Jiman, orang yang berkopiah macam si lebay walakma ni kan boleh percaya sangat. Luar je nampak baik, tapi dalam dia macam setan. Elok imam ni ya, ucut je jawatan dia sebagai imam. Tak sesuai langsung dengan ajaran Islam. Benar-benar. Kecil-kecil Setuju. tak nak mampus, dah besar menyusahkan orang. Baru-baru ini terdapat satu insiden tuan-tuan di mana seorang yang bergelar orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Surah Al-Isra ayat 27. Ya, teman-teman. Itu tadi cerita ya, bahwa ada seorang imam masjid ya, ataupun mungkin disebut juga dengan ustadz, ini membuang makanan yang masih segar, yang masih baru, masih dalam bentuk kemasan, di mana ini adalah pemberian dari salah seorang mungkin tokoh setempat ya, atau orang yang sedang mencalonkan untuk duduk di parlemen atau menjadi pejabat di negeri tersebut. Nah, di sini sepertinya ya, si ustadz ini mungkin ya memiliki rasa tidak suka, atau kita sebut aja iri ataupun dengki terhadap ya orang tersebut yang memberikan makanan tersebut, atau tidak suka dengan partai mungkin ya dari orang tempat yang memberikan makanan tersebut.
Ya apapun alasannya, intinya adalah ustadz ini membajirkan makanan yang masih segar, yang masih layak dimakan, bahkan mungkin belum dibuka dari paketnya, dari kemasannya. Ini adalah satu tindakan yang sangat tidak terpuji, karena baru kali ini ada seseorang yang paham dengan agama Islam, tetapi tidak paham dengan cara memperlakukan makanan, ya, adab di dalam Islam. Ini yang sangat mengecewakan, dan ini baru terjadi, ya, baru terjadi satu-satunya mungkin, ya, di negara kawasan ASEAN. Kalau di tempat lain Padi nggak tahu nih, tapi kalau di kawasan ASEAN sepertinya baru ini yang terjadi. Adapun misalkan kasus-kasus di mana ada ustadz yang pro terhadap suatu partai politik di dalam negaranya, tidak sampai seperti ini perilakunya, ya. Mengesampingkan tidak menghargai makanan pemberian orang lain, walaupun makanan tersebut, ya, pemberian dari orang yang tidak dia sukai. Kalau orang awam, ya, Padi maklum, pemberian seseorang yang kita tidak sukai kemudian kita tidak makan, atau ya kasarnya kita buang begitu, ya. Tetapi membuangnya pun terkadang kalau kita sebagai orang awam itu diam-diam, tidak sampai ya terekspos juga di media sosial seperti sekarang ini. Nah, ini seorang ustadz, kita tahu, ya, kualitas ustadz di Malaysia itu sangat bagus, ya. Mereka untuk menjadi ustadz, untuk menjadi penceramah, untuk menjadi imam di dalam satu masjid ataupun surau, itu harus ada sertifikatnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ustadz ini, ya, sesuai nih dengan sertifikat yang dia miliki, perilakunya? Karena kalau kita menyinggung sedikit saja tentang cerita sejarah, ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ini ada cerita ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian datanglah salah satu sahabat Nabi yang biasanya mereka itu ada yang membawa makanan untuk diberikan kepada Rasulullah. Nah, salah satu sahabat ini datang membawa buah anggur. Ya, buah anggur ini Padi nggak tahu nih, lupa ya, apakah hasil kebunnya sendiri atau hasil dari membeli. Nah, buah anggur ini kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW, ya, memakan buah anggur tersebut, ya, satu demi satu dimakan, ini para sahabat yang lain ini merasa heran, kenapa makanan anggur tersebut, buah anggur tersebut tidak dibagikan ke sahabat yang lainnya seperti yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau mendapatkan makanan dari sahabat yang lain, itu akan berbagi dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Ini enggak sama sekali, ya, sehingga sampai anggur itu pun habis, ya. Nah, orang yang bisa memberikan makanan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, itu akan sangat bahagia, sangat senang. Apalagi kalau sampai dimakan habis, apalagi dimakan oleh Nabi Muhammad SAW seorang diri tanpa dibagi-bagi kepada sahabatnya yang lain. Tentu saja, ya, yang memberikan makanannya ini sangat senang sekali. Nah, karena merasa senang, dia tersenyum dengan bahagia sekali. Kemudian berpamitlah orang yang memberikan anggur tadi, buah anggur tadi, kepada Rasulullah dan para sahabat Nabi, ya. Nah, setelah orang ini meninggalkan pertemuan di mana Nabi Muhammad SAW sedang bertemu dengan para sahabatnya yang lain, para sahabat ini yang merasa keheranan akhirnya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, udah nggak tahan nih, ya. Mereka ini ada salah satu yang bertanya, kenapa Baginda tidak memberikan anggur yang Baginda makan kepada kami, para sahabat yang lain, seperti biasanya kalau ada makanan yang diberikan oleh para sahabat yang lain. Kenapa yang ini kok enggak sampai dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah benar-benar nikmat anggur tersebut, benar-benar manis anggur tersebut? Ya, ini menjadi penasaran nih para sahabat. Lalu Rasulullah SAW pun berkata bahwa beliau tidak memberikan anggur tersebut, ya, kepada sahabat yang lain, ya, tidak memberikan anggur tersebut untuk dicicipi oleh sahabat yang lain.
Itu karena sebenarnya anggur tersebut rasanya sangat masam, ya, sangat kecut. Beliau pun makan itu ya sambil menahan rasa kecut yang tidak terkira. Ya bayangkan aja buah anggur yang nggak mungkin ya satu orang itu akan diberikan hanya satu buah anggur, satu biji gitu, enggak. Ya pasti ada segerombolan. Nah Rasulullah SAW itu makan segerombolan anggur ini gitu loh. Dan dia merasakan kecutnya itu ditahan sampai yang buah anggur terakhir demi menjaga hati dari si pemberi tadi supaya tidak kecewa ya pemberiannya itu. Walaupun pemberiannya tersebut ya sebenarnya tidak layak untuk dimakan gitu. Nah, ini diceritakan kepada para sahabat Nabi yang lain karena Nabi khawatir kalau ada sahabat Nabi yang makan anggur tersebut kalau dibagikan nanti ada yang nyeletuk gitu loh. Waduh, katanya kecut amat nih anggur. Nah, ini akan mengecilkan hati yang memberikan buah anggur tersebut. Ini adalah contoh ya dari Rasulullah sendiri betapa menghargai makanan tersebut. Ya. Nah, ini sebagai ustadz posisinya tentu saja dia adalah panutan bagi makmum-makmumnya di masjid atau di surau tersebut. Harusnya memberikan contoh yang terbaik, apalagi perkara makanan. Walaupun makanan tersebut ya berasal dari orang yang tidak dia sukai. Apalagi di situ kan jelas ada fotonya ya. Jelas dia tahu dari siapa ini. Mungkin ini adalah lawan politiknya ya. Nah, tapi dia harusnya menjaga adab terhadap makanan dari manapun makanan tersebut berada. Ya, bahkan ya kita kan diajarkan dari nonis saja makanan yang mereka berikan tetap kita harus terima. Jadi ini suatu gambaran ya menjadi pertanyaan, apakah sertifikasi seorang ustadz di negara tetangga kita itu memang benar-benar ya diperuntukkan bagi orang-orang yang layak atau untuk semua orang yang memang bisa ya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan agama, bisa ceramah, kemudian menguasai bahasa Arab mungkin ya dan lain-lain lalu mendapatkan sertifikat tetapi adabnya kurang diperhatikan seperti contoh dalam kasus ini Pak De nggak tahu ya tapi faktanya ini yang terjadi. Nah bagaimana nih menurut pendapat teman-teman ya masih di sini kalau di negara tetangga kita ini kalau masalah politik itu masih kental dengan yang namanya politik ya, agama dijadikan bahan untuk politik ya, ini masih kental sekali. Kemudian yang namanya 3R ini pun masih kental juga dengan ilmu-ilmu perpolitikan di partai-partai negara tetangga kita. Jadi yang beginian ini memang bagian dari permainan-permainan yang ada di negara mereka. Tetapi yang mengagetkan adalah soal makanan, di mana mereka setahu Pak De ya, warganet itu selalu mengedepankan bahwa makanan itu adalah suatu rezeki ya, yang tidak boleh dimubazirkan, yang tidak boleh terbuang dengan percuma. Tapi faktanya di sini bahkan ada salah satu ustadz ya, ada yang melakukan hal seperti ini terhadap makanan. Belum lagi ustadz yang satunya lagi yang viral juga itu kan, yang dulu menghebohkan ya, ini bahkan merendahkan para TKI dengan sebutan binatang. Seluruh TKI yang ada di Malaysia ya, terutama yang para pati ini disebut sebagai binatang. Nah, itu aja dari Pak De ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.